Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan saya Joko Purwono di channel Geol Gampang Wisata Online Yogyakarta. Melanjutkan pembahasan soal PAS yang kemarin, ini sampai kepada soal PAS paket yang kedua, serial matematika. Dan sekarang sampai kepada seri yang ketiga. Oke? Baik. Untuk selanjutnya, langsung saja kita simak soal berikut ini. Nomor pertama yaitu nomor 11. Posisi titik K 3, minus 6 terhadap titik O 0,0 adalah A. 3 satuan ke atas, 6 satuan ke kiri. B. 3 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. C. 3 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. D. 3 satuan ke bawah, 6 satuan ke kanan. Oke, yuk, pengen tahu pembahasannya? Simak berikut ini. Perhatikan adik-adik, titik K ya. Titik K 3, min 6. Ini maksudnya apa? Yang depan, ini adalah X-nya ya. Yang belakang ini adalah Y. X itu adalah, kalau ini positif ya, itu berarti jarak ke kanan ya, kalau positif. Tapi kalau negatif itu jarak ke kiri. Jadi jarak ke kanan sejauh 3. Sejauh 3 satuan. Oke? Lah sedangkan yang Y ini adalah karena negatif, itu berarti dia jarak ke bawah. Kalau positif itu ke atas. Jarak ke bawah. Sejauh berapa? 6 satuan. Coba kita lihat. Yang A, 3 satuan ke atas, 6 satuan ke kiri. Salah ya? Harusnya yang ini adalah ke kanan atau ke kiri, karena X. Kalau ini ke atas atau ke bawah. Salah ya? Yang B, 3 satuan ke kanan. Oke, ini 6 satuan ke bawah. Gimana? Betul ya? Oke, kesimpulannya jawabannya yang B. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, ini ada gambar ya. Petunjuknya gambar berikut untuk soal nomor 12 dan 13. Oke. Nah, kita langsung aja ke soalnya ya. Nomor 12. Posisi titik L terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah titik L ya, saya tulis ini. Titik L terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, oke, coba kita lihat gambarnya. Titik L itu min 7,6 ya. Titik L min 7,6. Nah, sekarang perhatikan cara membahasnya. Langsung aja ya. Kalau ditanya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka begini. Ini tadi kan begini gambarnya. Nah, titik L min 7 ya, ini min 7. 6-nya sini ya, 6. Nah, kan begini. Ini titik L-nya di sini. Maka artinya ini sumbu Y, ini sumbu X. Artinya titik L itu ke kiri itu sejauh 7 satuan. Ke kiri itu artinya 7 satuan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, kalau ini ke sana 6 itu artinya 6 satuan ke arah atas, berarti 6 satuan terhadap sumbu X. Coba kita lihat. Yang A, titik L berjarak min 7. Nggak usah pakai dipikir panjang, kalau berjarak min 7 jelas salah. Karena jarak tidak boleh negatif. Jarak harus menyebutnya
positif ya. Itu dari minusnya sudah salah adik-adik, nggak usah dipikirin. Sekarang yang B, titik L berjarak 7 terhadap sumbu X. Nah, harusnya 7 terhadap sumbu Y ya. Ini salahnya di sini, terhadap sumbu X. Harusnya sumbu Y. Oke, yang B juga salah. Coba kita lihat yang C. Titik L berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. 6 satuan ke atas, berarti terhadap sumbu X. Oke, betul ya. Selanjutnya, dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. 7 dari sumbu Y. Ini sumbu Y ya, ini 7 ya. Betul ya? Ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke? Nah, untuk nomor selanjutnya kita lihat soalnya, tapi gambarnya masih menggunakan gambar yang tadi ya. Oke, sekarang kita menginjak ke soal berikutnya, yaitu nomor 13. Nomor 13, koordinat titik K terhadap titik M adalah. Oke, mari kita lihat gambarnya. Ini ada ya titik K ya, ini titik K. Titik M-nya di sini. Nah, titik K itu pada 6,3 ya. Nah, di sini 6,3. Sedangkan M ini adalah min 3, ke bawahnya min 2. Min 3, min 2. Sekarang bagaimana posisi K terhadap M? Gini jawabannya, Dek. Jadi titik M itu dianggap sebagai pusat koordinatnya. Sehingga coba kita lihat langkahnya ya. Titik M menuju ke K. Ke kanannya berapa coba? Set, ini kan 3 ya. Ini 3 ya. Nih. Jangan min 3, 3, oke? Walaupun ini angkanya min 3, tapi harus 3. 3 ditambah berapa ini? 6. Jadi dari M menuju ke K, ke kanan sejauh, nih saya gambar ya. Ke kanan ini. Nah, ini sejauh berapa? 3 ditambah 6, berarti 9 ya. Oke. Sekarang ke atasnya coba, ke atasnya. Ke atasnya dari M menuju ke K, sini ya. Dipaskan sini. Naiknya berapa naiknya? Naiknya berarti, ini angkanya min 2 ya. Berarti naiknya 2. 2 ditambah lagi, naiklah 3. Berarti 2 tambah 3, berapa? Dari sini ke sini 5 ya. Oke, ini ke sini 5. Nah, itu lihat. Seolah-olah ini X-nya 9, ini yang 5 seolah-olah Y-nya. Jadi kalau begitu, titik K terhadap titik M, itu jawabannya begini. 9 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke atas gitu ya. 5 satuan ke atas. Nah, sekarang coba dari data ini kita lihat jawabannya A sampai D. Nah, 9 satuan ke kanan, ini artinya X-nya sama dengan 9. 5 satuan ke atas, ini artinya Y-nya sama dengan 5. Jadi kalau dibikin sistem koordinat 9,5, X, Y sama dengan 9,5. Yang mana yang 9,5? Iya, jawabannya yang B. Gimana? Jelas ya? Oke, kalau belum jelas, nanti video ini disimak lagi, paling enggak 2 kali, insya Allah adik sudah paham. Yuk, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke adik-adik, nomor 14 ya. Diketahui garis M sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Sedangkan garis N sejajar sumbu Y dan berjarak 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinat titik potong garis M dan N adalah. Oke, mari kita analisa bersama-sama. Ini pembahasannya, Dek. Mudah ini ya.
Sekarang kita baca ulang soalnya. Garis M sejajar sumbu X. Sumbu X-nya mana? Ini ya. Sejajar sumbu X, ini garis M-nya, dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Ini nolnya, 0, 4 satuan. Set, sampai sini ya. Nah, ini adalah garis M. Kemudian, yang berikutnya, garis N sejajar sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Garis N sejajar sumbu Y dan berjarak 5 satuan di sebelah kiri. Awas, sebelah kiri. Ini ya. Nah, kalau sebelah kiri ini berjarak 5 satuan, maka angkanya jatuh pada angka minus 5. Oke, minus 5 di sini. Ini garis N. Ketemunya di mana? Garis M sama N ketemunya di sini. Nah, di sini. Inilah yang namanya titik potong. Jadi titik potongnya berapa, Dek? X-nya min 5, Y-nya ke atasnya 4. Jadi ini min 5,4. Jelas ya? Yang mana min 5,4? Iya. D jawabannya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke adik-adik, sampailah kita ke soal yang terakhir pertemuan kali ini, yaitu nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Lihat ya polanya. Berdasarkan gambar, koordinat titik P pada garis K16 adalah, ingat pertanyaannya K16. A 56,0, B 60,0, C 64,0, dan D 68,0. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, simak ya, Dek ya. Ini butuh kecermatan, butuh kejelian adik. Nah, kalau adik jeli dan cermat, ini sangat mudah. Pada garis K1, ini 4. Garis K2, 8. Garis K3, ini 12. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Ini ternyata selisihnya 4 nih. 4 terus ya. Terus sampai yang ke-16 pun nanti 4. Nah, sekarang tinggal bagaimana ngitungnya biar cepet. Kan nggak mungkin kita gambar terus sampai yang ke-16. Nanti kalau pertanyaannya sampai ke yang ke-100, apa mau gambar sampai 100? Nah, pasti adik capek ya. Oke, kita pakai teknik. Tekniknya begini. K1, ini 4 ya. Dari mana? Yaitu 4 kali 1. Kalau K2, itu 8. Dari mana? Itu 4 kali 2. Karena langkahnya 4 semua. Nah, 4 kali 2, 8 kan? Kalau K3, 12. Dari mana? 4 kali 3. Udah? Paham ya? 4 kali 1, 4. 4 dikalikan 2, 8. 4 dikalikan 3, 12. Kalau nanti di sini adalah K16, pasti nanti di sininya 4 dikalikan 16. Berapa itu? 64. Ini pasti angkanya 64. Sehingga jawabannya adalah 64,0. Ketemu ya? Ternyata mudah. Sip. Adik-adikku, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dengan saya Joko Purwono. Dan ikuti nomor selanjutnya di video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan bagi yang belum subscribe, harap subscribe. 1 kali saja. Ya, saya doakan semoga adik sukses dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Baik, salam sehat, salam sukses, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.